Poco X3 Pro bawa chipset Snapdragon 860 di harga 3 jutaan. Di harga 3 jutaan juga Xiaomi udah jual Redmi Note 10 Pro yang cukup bagus di sektor kamera dan layar. Lalu sekarang Xiaomi rilis Mi 11 Lite ini, yang kalau dilihat secara spesifikasi doang, ya nggak banget gitu. Kenapa harus diluncurin padahal udah ada 2 ponsel yang tadi disebutin? Pasti banyak yang beranggapan seperti itu. Padahal Xiaomi Mi 11 Lite itu punya sesuatu yang nggak bisa ditulis tapi bisa dirasain. Oke, sebelum saya review buat ngehemat waktu biar nggak buang-buang kuota juga buat kalian yang kaum mendang-mending tapi nggak open-minded, kalian nggak usah nonton video ini ya. Bisa skip langsung ya loncat video lain lah. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review si Xiaomi Mi 11 Lite. Tentunya yang pertama kita bahas dulu masalah desain. Racikan Xiaomi Mi 11 Lite tuh mengenai desain saya rasa tepat. Mi 11 Lite ini tuh hadir di tengah-tengah, antara yang suka ponsel compact dan suka ponsel dengan layarnya yang besar. Ponsel ini tuh seimbang dalam hal sisi kenyamanan penggunaan dan masalah look-nya. Dipegang tuh nyaman banget. Dulu saya nganggep di range 3 jutaan sampai 5 jutaan tuh saya suka feel-nya saat pegang Samsung Galaxy A52. Tapi Mi 11 Lite ini tuh mencuri hati saya. Nggak bisa dikatakan ringkih ya, walaupun ini bobotnya tuh enteng, cukup solid. Harus diapresiasi juga di sini Xiaomi tetap mampu menyematkan bahan kaca di bagian belakang. Padahal mengejar keringanan bobot di sebuah ponsel. Kaca bagian belakangnya tuh soft banget buat disentuh, tapi hati-hati ini tuh cukup licin. Kalian harus pilih warna pink atau merah muda ya kalau misalkan kalian nggak mau banyak ninggalin sidik jari ya, yang itu tuh bakal. Jadi kalau misalkan kalian pilih warna hitam, kalau biru dan pink yang ada di sini tuh si bahannya frosted glass matte. Desain kameranya juga saya suka ya, berbeda di range harga ponsel 5 jutaan ke bawah. Bagian depannya juga oke karena bezelnya tuh cukup tipis. Emang sih si punch hole-nya lumayan besar ya, tapi nggak masalah, lumayan segar karena saat ini banyaknya tuh ponsel-ponsel naruh si punch hole atau lubang kameranya tuh di tengah. Saya berani bilang buat saya sampai video ini tuh dirilis di harga 5 jutaan ke bawah, masalah look dan ergonomi itu ini yang terbaik. Iya emang agak sayang karena ini nggak punya jack 3,5 mm, tapi ini tuh termaafkan ya karena mau gak mau ini tuh demi baterai yang nanti kita bahas ya lebih lanjut. Yang kedua tuh sektor layar. Yang pengen saya bahas di awal adalah mengenai si layarnya, lebih tepatnya si spesifikasi 10 bit. Nah, ini tuh bukan keren-kerenan doang. Artinya 10 bit di sini adalah si layar itu punya 1.073.741.824 warna. Dan emang ya, ini tuh benar-benar nonjok warnanya, tapi nggak bikin sakit mata. Lebih kerasa waktu kita nonton video yang udah dukung HDR atau set layarnya tuh ke saturasinya yang cukup tinggi. Warnanya juga bisa kita setting ke original color buat nyajiin warna yang akurat. Masalah warna ini cukup terlihat lebih luas ya buat saya, apalagi begitu dibandingkan dengan layarnya si Redmi Note 10 Pro yang nanti kita bahas di video terpisah ya. Jadi buat nonton YouTube, Netflix, atau konten-konten lainnya tuh nyaman. Apalagi ini speakernya stereo, udah dukung banget sih kualitas layarnya. Bahas sekilas masalah speaker, saya gak bisa bilang terbaik ya. Cukup enak didengar walaupun terkadang suara bassnya tuh agak over. Tapi saya ngerasa agak kurang aja kalau si volumenya tuh di bawah 50%. Kayak agak kependem, cuma ya nggak parah. Mungkin karena bodinya yang tipis kali ya. Balik lagi ke masalah layar, jadi layarnya tuh secara penggunaan nggak ngalamin hal yang ganggu atau misalkan yang kurang. Cukup nyaman dan sensitif saat saya pakai. Overall secara fisik ya Xiaomi Mi 11 Lite ini tuh baik depan, belakang, kiri kanan dan sebagainya tuh bisa ngasih impresi yang cukup baik. Tapi gimana aspek lainnya? Apakah cuman menang desain doang? Oke, langsung masuk ke hal lainnya yaitu ke fiturnya tentunya lengkap. Walaupun di sini ada kata-kata light ya, fiturnya tuh jangan ditanya. Dari segi hardware ada NFC, infrared juga ada, Z-axis linear, dan slot micro SD ada, tapi nyatu sama dual SIM-nya. Berdasarkan pemakaian sebelumnya, saya nggak nganjurin sih kalian beli yang 64 GB. Mending langsung loncat aja ke 128 GB, lagian ya bedanya tuh cuma 100.000 doang gitu. Sekarang tuh 64 GB tuh kayak udah minim banget sih buat saya. Fitur softwarenya udah standar Xiaomi lah seperti biasanya. Ada dual apps, lock apps, second space, light mode, game mode, floating windows, always on display.
yang enggak selalu on cuman 10 detik aja seperti biasanya, nggak tahu kapan bakal bisa selamanya atau emang bakal gini terus ya masalah Mi dan Xiaomi. Terus berbagai gestur yang bisa di custom dan pokoknya lengkap lah. Sama lengkapnya kayak customisasi penampilannya juga ya, ganti tema, icon, dan sebagainya. Kalau kalian bertanya, Mi 11-nya tuh dari mana selain konsep fisik yang sama, tentunya ada di bagian fitur kameranya. Lebih tepatnya kehadiran movie effect. Mulai dari magic zoom, slow shutter, time freeze, night time lapse, sampai parallel world. Yang menurut saya si movie effect ini tuh nggak penting ya, karena saya mending nanti main di post production aja lah. Kalau misalkan pas di lapangan lebih baik berfokus gimana cara ngambil gambarnya yang bagus dibandingkan milih efek yang baik dan benar itu yang mana gitu. Karena biasanya juga kalau misalkan kita pakai di foto atau di video tapi nerapin suatu efek atau misalkan suatu fitur yang ngubah banget ya, ada misalkan kayak si movie effect ini, si kualitasnya tuh nggak akan sebagus kayak tanpa efek tersebut. Pasti diturunin karena ya mengimbangi gitu, soalnya ada efek yang baru atau efek yang ditambahkan. Dan masalah kualitas kamera nanti kita bahas lebih lanjut ya di poin terakhir. Semua fitur tersebut dibalut di MIUI 12 yang sayangnya sampai saat video ini dibuat tuh belum ada kepastian kapan MIUI 12.5 datang ke ponsel ini. Yang sayangnya juga ini tuh security patch-nya waktu saya beli masih bulan April aja. Padahal saya berharap lebih sih di seri Mi dari Xiaomi ini. Keempat, performa dan user experience. Nah ini yang penting ya, gimana user experience-nya? Padahal secara spesifikasi itu ya kalah dari Poco X3 Pro dan kalah juga dari Redmi Note 10 Pro. Nah inilah yang sesuatu kalian tuh nggak bisa baca dari suatu spesifikasi, kalian tuh cuma bisa ngerasain aja. User experience luar dan dalam tuh nyaman ya, dan kerasa solid tentunya. Buat saya sampai Mi 11 Lite ini tuh dirilis, bisa dikatakan ini tuh yang paling menyenangkan dari sisi user experience ya di lini Xiaomi 5 jutaan ke bawah. Yang harus kalian tahu ya masalah user experience ini buat saya tuh bukan semata-mata yang penting si Snapdragon-nya harus seri 800 atau misalkan yang penting baterainya awet atau juga yang penting si kameranya tuh bagus doang. Buat saya user experience didapetin yang nyaman dan baik itu ketika semua spesifikasi atau semua apapun yang ada di ponsel itu saling terintegrasi dengan baik gitu. Saling berhubungan dengan baik, apalagi dengan sistem operasi yang ada di dalamnya. Jadi nggak balap-balapan gitu, kayak misalkan performanya, kameranya bagus, tapi misalkan dipakai keseharian kayak buat ngetik atau kegiatan yang sepele itu malah sering nge-lag, nggak kayak gitu contohnya. Nah kalau misalkan bicarain masalah layar lagi, seringnya ponsel tuh pakai refresh rate yang tinggi ya 90Hz ke atas, apalagi kelas mid-end ke bawah, tiba-tiba refresh rate-nya tuh suka drop. Padahal masih dalam satu kegiatan ya, itu pun bukan ngegame, jadi ya kayak nge-lag. Tapi Mi 11 Lite ini tuh enggak, stabil-stabil aja. Lalu walaupun banyak fitur ya, secara pengalaman penggunaan saya tuh nyaman-nyaman aja. Buka berbagai aplikasi, coba fitur ini itu tuh gak masalah. Kegiatan ringan kayak chatting atau ngetik dokumen atau kegiatan lainnya tuh kerasa oke juga. Mulai karena dari bodinya yang tipis tapi tetap solid, layarnya yang enak dan oke buat dioperasiin, sampai sistemnya yang agak optimal. Nanti saya ceritain yang gimana maksudnya agak optimal tuh. Penggunaan keseharian juga nyaman ya, karena feedback getarnya tuh halus ya. Si Z-axis linearnya tuh nggak kasar ya, nggak murahan. Kalau nge-game tentunya udah bisa lah. Saya coba main game dengan kecerahan 50%, volume 75%, dan pakai wifi. Main PUBG pakai Smooth Ultra selama 20 menit, baterainya turun sampai 8%. Cukup nyaman ya, udah ketebak tapi nggak yang terbaik. Sama halnya dengan main Genshin Impact yang agak berat ya, 20 menit turun 9%. Tentunya cepet panas kalau kita setting grafisnya tertinggi. Saya anjurin settingnya yang low aja. Kalian sebenarnya bisa nebak, emang kalau urusan gaming Mi 11 Lite itu bukan yang terbaik ya, tapi bisa ngehandle aja gitu. Kalau kalian tuh prefernya performa banget, gaming banget, dan budgetnya terbatas, kalian bisa beli Poco X3 Pro aja. Atau misalkan punya budget lebih, kalian bisa beli Poco F3. Nah, kenapa tadi saya bilang sistemnya agak optimal? Bukan karena banyak bugs ya. Di MIUI 12.0.20 yang masih saya pakai ini, masalah handle baterainya tuh kerasa belum optimal. Emang baterainya irit ya, dipakai seharian tuh bisa bertahan dengan baik. Cuma bisa lebih dari ini seharusnya. Kerasa soalnya. Kalian mau gak mau harus terima ya, si ponselnya tuh nggak punya jack 3,5 mm.
Karena kalau misalkan ada yang dikorbanin tuh ya baterai. Kalau ini terjadi baterainya pasti enggak banget dan bakal jadi deal breaker. Lalu yang ganggu adalah masalah WiFi. Emang enggak sering ya, tapi tiba-tiba terkadang si WiFi-nya tuh ada peringatan tanda seru dan langsung pindah ke data SIM card. Padahal sinyal WiFi itu cukup bagus. Saya sebelahan ya sama Redmi Note 5, takutnya WiFi saya jelek, tapi si Note 5 yang jadul itu tuh aman-aman dan masih connect aja. Dari berbagai pengalaman yang saya rasa, ini yang paling ganggu tuh si WiFi. Nggak parah ya, bukan deal breaker juga, cuman ya tetap agak risih juga. Saya harap sih ini masalah software ya, bukan karena sinyal WiFi-nya yang emang bener-bener lemah nangkepnya gitu. Saya harap, jadi tunggu aja update MIUI mendatang. Selanjutnya yang terakhir tuh kelima, kamera. Bagaimana dengan sektor kameranya? Solid, tapi tentunya dengan catatan. Buat sektor foto, kalau cahayanya cukup, hasilnya tuh crispy banget. Komposisi warnanya tuh saya suka ya, nggak berlebihan atau nggak kurang. Detailnya juga cukup baik ya, kalau ambil gambar bokeh juga oke. Apalagi dynamic range-nya saya cukup suka. Fokusnya juga cepat dan lensa utamanya nggak masalah kalau ambil gambar yang lumayan dekat. Jadi buat saya masih belum terlalu butuh macro lens ya. Kalau lensa wide-nya nggak seistimewa lensa utamanya tentunya. Tapi ya standar 3-4 jutaan lah. Oke gitu buat dipakai. Tapi terkadang walaupun skenario lingkungannya optimal, kalau tangan kita shaky dikit ya, si fokusnya tuh agak kurang dapat ya kalau kita zoom gambarnya. Kayak gini. Kadang walau shaky dikit ya tangan kita, padahal kondisi sama, hasilnya tuh fine-fine aja. Saya harap ini ditingkatin ya nanti di lewat update software. Sayangnya juga kalau misalkan kita nyalain HDR, kalau ambil gambar backlight, hasilnya tuh kurang bagus buat objek di depannya. Tapi gak gelap-gelap banget sih. Buat sektor low light-nya udah cukup bagus ya. Nggak pakai banget, tapi night modenya juga butuh update ya. Karena kalau kita nyalain emang meningkat cahaya yang diambil, tapi nggak terlalu banyak. Pokoknya overall kamera belakang terasa solid dengan catatan butuh update software. Kalau kamera depannya standar Xiaomi lah, detailnya oke, warna kulitnya seperti biasa agak dicerahin dikit walaupun Beautify udah mati. Kalau backlight belum bisa ngehandle dengan baik ya. Pokoknya kamera depannya tuh nggak jelek, cuma kalau misalkan kalian suka selfie, suka banget nih, kalian jangan dulu pilih Xiaomi lah. Masih ada tetangga lain yang rumputnya tuh lebih hijau. Masalah fitur tentunya yang saya suka masih ada di mode Pro. Ada mode RAW, focus peaking, exposure info, shutter speed, dan lain-lain. Udah jadi standar Xiaomi lah di mode Pro-nya ini. Tapi ya, saya nggak akan bahas movie effect yang tadi saya ungkapin di awal, karena menurut saya masih useless sih. Buat sektor video yang saya suka adalah masalah detail dan kestabilannya. Walau 1080p atau 4K, dynamic range-nya cukup luas. Yang saya sayangin adalah kontrasnya yang menurut mata saya tuh agak tinggi. Jadi kalau misalkan ada bayangan, tuh kelihatan gelap. Padahal nggak segelap itu. Warnanya juga saya rasa lebih suka di sektor fotonya sih, karena di video tuh lebih sedikit punchy ya, tapi overall oke. Urusan kamera depan seperti biasa, Xiaomi masih belum mau move on dari 1080p, tapi di sini ada 60 fps. Warna dari kamera depan saya lebih suka dibandingkan di kamera belakang ya, di sektor video, karena nggak berlebihan dimaininnya sama si software. Kestabilan dan detailnya juga cukup baik, dan jadi PR buat Xiaomi itu di kamera depan menurut saya ya bisa nyajiin dengan resolusinya yang lebih tinggi dibandingkan 1080p. Ini perekamannya ya 1080p 30 fps. Walaupun 1080p tapi ya detailnya cukup bagus ya. Dan kalau misalkan fokus dari deket juga, ini lumayan deket dan tetap bisa ambil ya, walaupun nggak pakai lensa makro. Jadi oke gitu. Fokus perpindahan juga cukup cepat. Dan kalau misalkan dynamic range-nya cukup luas, saya suka. Tapi masalah warna sih nanti saya lihat di layar lain ya, soalnya biar lebih akurat sih. Gitu. Jadi sebenarnya buat siapa sih Xiaomi Mi 11 Lite ini? Apakah cuman yang suka desain doang? Apakah cuman menang desain doang? Enggak. Ponsel ini tuh cocok buat kalian yang nyari ponsel 3 jutaan yang seimbang dalam segala hal, baik luar maupun dalam. Iya emang ya ponsel itu speknya nggak pakai prosesor si Snapdragon 800-an kayak Poco X3 Pro atau nggak punya kamera yang resolusinya besar kayak Redmi Note 10 Pro. Tapi di sini Mi 11 Lite tuh hadir mengenai kualitas ya. Di sini Xiaomi buktiin bahwa Xiaomi itu nggak selamanya bicara spesifikasi yang punya angka besar melulu, tapi tentunya tetap ya mempertimbangkan budget yang lebih terjangkau dibandingkan brand lainnya. Dengan beli Mi 11 Lite ini kalian bakal dapet cantik luar dalam. Saya masih berharap sih nanti si varian 5G-nya masuk ke Indonesia, tapi ya sampai saat ini
sertifikasi TKDN-nya tuh belum ada. Kalau nggak masuk mungkin ya nanti bakal diisi sama Poco X3 GT atau Poco F3 GT. Oke, sekian saja reviewnya. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya ya. Dan nanti saya bakal compare ponsel ini dengan Redmi Note 10 Pro. Oke, di sini Fadil, peace out.